Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Malia Wulandari dengan NIM 21077 dari kelas B Agroteknologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video terkait dengan pengambilan sampel tanah. Tanah tidak bisa terlepas dalam kegiatan kehidupan sehari-hari. Makhluk hidup bergantung dari tanah, dan sebaliknya, tanah yang baik dan subur tergantung dari cara makhluk hidup menggunakannya. Tanah menjadi sangat penting karena tanah sebagai media tumbuh dan berkembang bagi makhluk hidup dan menyediakan unsur hara seperti mineral, bahan organik, dan air dan udara. Pengertian tanah sendiri adalah suatu benda alami yang terdapat di permukaan kulit bumi yang tersusun dari bahan-bahan mineral sebagai proses pelapukan, yaitu proses pemecahan atau penghancuran. Pelapukan tersebut berasal dari batuan induk menjadi bahan induk tanah, diikuti oleh proses pencampuran bahan organik yaitu sisa-sisa tumbuhan yang lapuk oleh mikroorganisme. Dipengaruhi pula oleh gabungan dari faktor-faktor iklim, bahan induk, jasad hidup, bentuk wilayah, dan lamanya waktu pertumbuhan. Pengambilan contoh tanah merupakan tahapan yang sangat penting dalam analisis tanah. Oleh karena itu, dalam setiap analisis diperlukan sampel tanah yang berbeda. Secara umum, sampel tanah dibedakan menjadi 3. Yang pertama, ada sampel tanah utuh atau tidak terganggu. Fungsinya untuk analisis kerapatan limbah isi, susunan pori tanah dan porositas total, potensial air tanah, kadar air volume, dan permeabilitas tanah. Pengambilannya dengan ring baja, sehingga kondisi sampel tanah diharapkan tidak berbeda dengan kondisi aslinya. Guncangan-guncangan yang dapat merusak struktur tanah harus dihindarkan, dan dianjurkan untuk menggunakan kotak khusus yang besarnya disesuaikan dengan ukuran dan jumlah tabung. Yang kedua, ada sampel tanah agregat utuh. Fungsinya untuk mengamati bentuk dan kemantapan agregat. Pengambilan dengan cangkul atau sekop, dan harus dijaga agregat tidak rusak. Yang ketiga, ada sampel tanah biasa atau contoh tanah terganggu. Fungsinya untuk analisis kimia tanah, kadar air tanah, tekstur, dan untuk percobaan pot. Pengambilan sampel tanah dalam jumlah sedikit dapat dilakukan dengan bor tanah dengan kedalaman tertentu. Sedangkan untuk sampel dalam jumlah besar atau misal untuk percobaan pot dapat digunakan cangkul, sekop, atau pengeruk tanah otomatis, namun kedalamnya harus ragam atau kisaran 0-20 cm. Adapun yang perlu diperhatikan dalam hal penyimpanan sampel tanah. Contohnya, tanah yang disimpan lama dalam ruang yang panas akan mengalami perubahan karena pengerutan, penguapan, dan aktivitas zat mikro. Oleh karena itu, sebaiknya contoh tanah disimpan dalam ruangan yang lembab atau kelembapan relatif kurang lebih 90% dan suhu dingin 40 derajat Celcius dengan variasi suhu yang kecil atau bahkan suhu minus 20 derajat Celcius jika untuk jangka yang lama. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau penyampaian, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.